Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kemarin rasanya kita mengucapkan ahlan ya Ramadan. Namun kini ia akan segera bergegas pergi. Dan itu tandanya Idul Fitri sudah di depan mata. Apa saja yang harus kita persiapkan? Pemirsa, di studio telah hadir narasumber yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu persiapan diri menyambut Idul Fitri. Ada Ustadz Muhammad Ikram Amri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Ibu dari Majelis Ta'lim Al-Ihsan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dan Ibu-Ibu dari Majelis Ta'lim Darul Jihad, Kelurahan Limba, U2, Kota Selatan, Kota Gorontalo. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Baik Ustadz, tema kita pada hari ini persiapan diri menyambut Idul Fitri. Hakikat Idul Fitri itu apa Ustadz? Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa TVRI Gorontalo serta Bapak Ibu jemaah Majelis Ta'lim yang insyaallah kita sama-sama mendapatkan senantiasa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hakikat Idul Fitri, ya sebaiknya memang kita perlu memahami daripada mengerti daripada hakikat dan makna Idul Fitri itu sendiri. Idul Fitri itu Bapak Ibu sekalian berasal dari kata bahasa Arab. Dari dua rangkaian kata bahasa Arab, yaitu Aid dan Al-Fitri. Aidun artinya kembali, dan Fitri artinya kebalikan dari kata saum. Yang mana arti dari kata saum dalam bahasa Arab itu adalah menahan diri dari makan dan minum. Berarti Fitri artinya adalah diperbolehkannya kita untuk makan dan minum. Jadi makna daripada arti Idul Fitri dalam bahasa Arab artinya adalah kembali dibolehkannya kita untuk makan dan minum. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, kurang tepat atau tidaklah tepat kalau kita artikan Idul Fitri dengan mengartikannya Idul Fitri artinya adalah kembali suci. Karena suci dalam bahasa Arab itu adalah bukan fitri, tapi fitrah. Jadi Idul Fitri adalah kembali dibolehkannya untuk makan dan minum. Nah, mengapa dikatakan Aid dalam bahasa Arab? Mengapa disebut sebagai Aid? Dalam sebuah kitab disebutkan bahwa summiyal Aidu Aidan li'annahu ja'a fi kulli sanatin au ada fi kulli sanatin bi farahin mujaddah. Artinya dikatakan dengan kata Id, disebut sebagai Id karena Aidun, hari raya ini, ada yaudu, kembali, terulang kembali setiap tahun bi farhin mujaddah, dengan kegembiraan yang baru. Jadi dia setiap tahun kembali. Makanya dikatakan Aid, senantiasa kembali setiap tahun dengan kegembiraan. Jadi soyogyanya Bapak Ibu sekalian, kita dengan adanya hari raya Idul Fitri ini, kita menyambutnya dengan perasaan gembira. Karena memang itu tujuan daripada Allah mensyariatkan Idul Fitri adalah kita bergembira di hari raya yang Allah berikan kepada kita dua hari raya. Yaitu salah satunya diantaranya adalah di depan mata kita
adalah hari raya Idul Fitri. Selanjutnya apa hikmah? Apa hikmah daripada disyariatkannya Idul Fitri ini? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ujian kepada kita hambanya, yang pada akhirnya Allah kemudian memberikan kepada kita nikmat dan anugerah yang sangat besar. Setelah Allah memberikan ujian kepada kita hambanya, berupa apa? Ujian menahan lapar dan haus selama sebulan di bulan Ramadan. Nah, lapar ini adalah salah satu bentuk ujian. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i. Sungguh pasti kata Allah, kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa was-was dan takut. Wal ju' dan lapar. Jadi lapar adalah bahagian daripada ujian yang Allah berikan. Dan lapar yang Allah berikan kepada kita, ujian lapar selama bulan Ramadan, itu selama sebulan. Kemudian Allah berikutnya mengakhiri ujian itu dengan memberikan nikmat dan karunia yang besar dengan Idul Fitri. Dengan kembalinya kita dibolehkan lagi untuk makan dan minum di siang hari sebagaimana hari-hari biasanya. Jadi Idul Fitri adalah, hakikatnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita setelah kita menjalani ujian puasa selama sebulan. Baik, Masya Allah. Tadi Ustadz sampaikan bahwa Idul Fitri itu adalah hari bergembira. Cuman seperti yang kita tahu Ustadz, kebiasaan sebagian orang di hari raya Idul Fitri itu mereka berziarah Ustadz. Akhirnya menangis mengingat orang-orang yang sudah meninggal. Itu kira-kira bagaimana Ustadz? Iya, baik. Jadi di dalam Al-Quran dan Nabi telah mengajarkan kepada kita bahwa hari raya itu adalah hari kegembiraan. Hari kegembiraan, tidak ada kesedihan di dalamnya. Jadi tidak ada kesedihan di dalamnya, walaupun misalnya di dalam rangkaian kita memperingati merayakan hari raya Idul Fitri itu diantaranya dengan berziarah. Dengan berziarah, bersedih itu adalah sesuatu yang fitrawi. Nabi juga pernah bersedih. Ya, Nabi juga pernah bersedih ketika anak beliau Rasulullah yang bungsu Ibrahim meninggal, sampai Rasulullah juga bersedih dan berlinang air mata. Sampai sahabat Rasul yang bernama Abdurrahman Auf berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi, engkau bersedih, bukankah engkau telah melarang kami untuk bersedih?" Maka apa kata Nabi? "Ketahuilah wahai Abdurrahman, wa innal qalba la yahzan." Sesungguhnya hati itu boleh bersedih. Wa innal ain la tadma. Sesungguhnya mata itu boleh menangis karena kesedihan. Fa inna la naqulu illa ma yarda rabbuna. Tetapi kami atau kita tidak mengatakan sesuatu, tidak melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Tuhan kami. Artinya apa? Bersedih boleh tapi jangan berlebihan. Ya, boleh jangan berlebihan. Artinya sampai meraung-raung, memberontak dan sebagainya. Jadi berziarah walaupun pada saat itu bersedih, maka pada saat setelah itu maka hilangkan kembali kesedihan dan kembalilah kepada kegembiraan di hari raya Idul Fitri itu. Masya Allah. Baik Ustadz, membahas tema nih Ustadz, persiapan diri menyambut bulan suci Ramadan, menyambut Idul Fitri itu apa saja Ustadz? Iya. Nah, karena kita telah mengetahui bahwa hari raya Idul Fitri adalah hari kegembiraan. Oleh karena itu, agar menjadi hari raya ini sebuah kegembiraan, hari raya yang benar-benar menjadi kegembiraan bagi kita, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan atau persiapkan dalam menyambut hari raya ini. Agar hari raya benar-benar menjadi hari raya yang menggembirakan bagi kita. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, sebelum memasuki hari raya Idul Fitri, jangan lupa kita telah menunaikan kewajiban zakat fitri. Sebab kalau kita tidak menunaikan, itu akan menjadi ganjaran bagi kita untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Karena Allah berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullah." Sebelum engkau merayakan hari raya dengan takbiran,
maka kata Allah, tukmilul iddah, sempurnakan dulu ibadahmu, kewajibanmu selama bulan suci Ramadan. Sempurnakan puasamu, salat tarawihmu, termasuk zakat fitrimu. Maka oleh karena itu, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan waktu zakat fitri itu sangat dekat dengan pelaksanaan hari raya Idul Fitri itu? Itu hikmahnya adalah pertama, karena zakat fitri itu adalah sebagaimana kata ulama, bahwa waktu yang paling afdal dianjurkan membayar zakat fitri itu adalah dari malam hari raya Idul Fitri sampai khatib, sebelum khatib naik ke atas mimbar. Itu waktu yang paling afdal untuk kita mengeluarkan atau membayarkan zakat. Tetapi kalau itu terasa sulit, maka sebahagian mazhab dan ulama membolehkan 2-3 hari sebelum hari raya kita salurkan atau berikan zakat fitri kita. Bahkan ada ulama atau mazhab yang membolehkan membayar zakat fitri itu mulai dari masuk awal bulan suci Ramadan. Tapi pada intinya, mengapa zakat fitri ini dianjurkan lebih dekat kepada hari raya Idul Fitri? Karena dari zakat yang kita berikan, itu diharapkan nanti itu sampai kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang miskin. Makanya dianjurkan dalam hal makanan pokok. Karena Rasulullah menginginkan bahwa di hari raya yang menggembirakan itu tidak ada lagi umat Islam, tidak ada lagi kaum muslimin yang kelaparan, tidak ada makanan di rumahnya pada hari raya itu. Makanya untuk menghindari daripada ketiadaan makanan di hari raya itu, maka disyariatkannya lah zakat fitri tersebut agar semua umat Islam pada hari raya itu bergembira, tidak lagi bersedih karena ketiadaan makanan di rumahnya. Ya, itu yang pertama. Jadi kita hendaknya lah supaya semua saudara kita ini bergembira, jangan lupa selesaikan dan tunaikan zakat fitri. Kemudian yang kedua, karena hari raya ini adalah hari yang menggembirakan, maka perlu ada namanya memperlihatkan bahwa kita bergembira dengan menyiapkan pakaian yang terbaik yang kita miliki. Tidak harus baru, Ustadz ya? Tidak harus baru. Menyiapkan yang terbaik. Makanya khuzu zinatakum inda kulli masjid. Jangankan hari raya Idul Fitri, bahkan setiap kali kita ke masjid sholat, kita dianjurkan memakai pakaian yang terbaik. Apalagi yang namanya hari raya Idul Fitri yang hanya sekali dalam setahun. Nah, anggaplah kita misalnya mengadakan walimah, pesta pernikahan, atau kita menghadiri acara undangan pesta pernikahan tersebut. Tentu kita akan memilih pakaian yang terbaik. Betul. Untuk menghadiri pesta yang menggembirakan itu. Apalagi di dalam agama memang sudah disyariatkan hari raya Idul Fitri adalah menggembirakan. Maka kita menyesuaikan dengan menggunakan atau menyiapkan dari awal pakaian yang terbaik. Ya memang tidak harus yang baru. Karena kenapa? Dengan tanda kutip, jangan sampai kita fokus kepada hal yang harus baru, sehingga di akhir-akhir Ramadan ini yang pahalanya masih dilipat gandakan bahkan lebih, kita hanya sibuk berputar-putar mencari baju baru tersebut. Waktu kita habis untuk berputar mencari baju baru. Pagi akhirnya salat tarawihnya ditinggal. Mengajinya berkurang. Karena waktu sebagian besar sudah pindah ke tempat di mana dia mencari baju baru ini. Bahkan puasanya batal, Ustadz, karena kehausan. Karena kehausan di siang hari, dari pagi sampai sore, cari terus. Kehausan akhirnya batal. Iya, betul apa yang disampaikan. Jadi dengan kata lain, lebih diutamakan memang betul yang baru, tapi jangan sampai itu menjadi hal yang menghalangi kita berbuat kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kemudian juga bahwa karena ini hari raya yang menggembirakan bagi kita, maka tentu di dalamnya salah satu bentuk kegembiraan kita adalah dengan cara saling bersilaturahim, ya, saling berkunjung antara saudara, sahabat, ya. Jadi kita yang menunggu untuk saudara sahabat kita bersilaturahim, maka dianjurkan untuk kita menyiapkan rumah kita dengan sebaik dan senyaman mungkin, ya, senyaman mungkin. Agar bagaimana ketika saudara-saudara atau sahabat kita bersilaturahim ke rumah kita, dia merasa nyaman dengan kondisi rumah yang sudah bersih.
Bahkan sebahagian dari bapak-bapak saya lihat sudah mengecat rumah. Ya, ngecat rumah, tapi jangan sampai karena kasihkan ngecat, azan sudah tidak kedengaran. Ya Pak ya, jangan sampai seperti itu. Silahkan kita bersihkan rumah. Itu lebih baik dalam rangka menyiapkan silaturahim dalam bentuk kegembiraan nanti. Nah, selain itu bahwa tentu kalau kita di dalam hadis disebutkan bahwa absus salam kata Nabi, sebarkanlah salam, wasilul arham, bersilaturahimlah. Ya, bersilaturahimlah. Nah, ketika satu sahabat bersilaturahim, yang satunya lagi didatangi oleh sahabatnya di silaturahim itu, maka yang dia lakukan karena dia tidak bersilaturahim, dia menerima saudaranya yang bersilaturahim, maka Nabi mengatakan wat'imut ta'am. Berilah makan kepada saudaramu yang bersilaturahim. Maka ini anjuran Nabi. Kita menerima saudara-saudara kita yang datang, sahabat yang datang ke rumah kita. Maka at'imut ta'am, berikanlah mereka makan. Ya, berikan mereka makan. Maka dengan seperti itu, mulai dari sekarang mungkin sudah memang telah terjadi seperti ini. Ibu-ibu sudah menyiapkan biasanya ya, sudah sibuk ya di dapur menyiapkan makanan, baik makanan berat maupun kue-kue untuk menjamu, memberi makan kepada saudara-saudara yang bersilaturahim. Berarti dua-duanya berpahala Ustadz ya, yang menerima tamu dan yang bersilaturahim dua-duanya. Sama. Dalam kaitannya dalam hadis Nabi ini sejalan bersilaturahim dan menerima tamu itu sama-sama dapat pahala. Masya Allah. Ya. Jadi yang tidak dapat pahala ini ketika ada tamu tapi tidak disajikan sesuatu, ya. Ya. Apalah lagi ditambah dengan selain daripada sajian it'amut ta'am tadi, memberi makan, ada lagi namanya yang biasa di bagi-bagi THR itu ya. Ya, itu lebih lagi. Itu menambah lagi nilai. Istilahnya bukan berarti ketika kita diberi, kita orang yang tidak mampu. Bukan berarti ya. Ya, bukan berarti. Karena siapapun orang akan senang yang namanya diberi. Betul. Ya, yang namanya diberi. Kalau dia misalnya dalam kondisi yang susah diberikan, maka memang dia butuh. Tapi kalau orang yang berlebihan atau orang yang sudah cukup tapi dia diberi, maka itu menjadi pelajaran baginya bahwa ternyata orang kalau dikasih itu menyenangkan hati. Maka dia pun akan tertarik untuk menyenangkan hati orang dengan memberi, ya. Jadi memberilah, ya. Ya. Wa fi amwalihim haqqun lisa'il wal mahrum. Di dalam harta kita itu ada haknya orang yang baik meminta maupun tidak meminta. Jadi jangan kita hanya memberi orang yang kita cari. Ada enggak peminta-minta? Kalau tidak dapat sudah tidak kasih. Orang-orang seperti yang lain pun itu akan menyenangkan hati apabila diberikan. Masya Allah. Baik Ustaz, kita harus jeda sejenak. Iya, baik. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai hati. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Bapak Ibu, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, saya ingin bertanya, ada teman yang saking banyaknya masalah dia, sehingga dia mengatakan, saya tidak percaya lagi Tuhan. Kemudian di bulan Ramadan ini dia tidak melaksanakan puasa, karena memang mungkin karena dia sudah mengatakan dia tidak percaya lagi Tuhan. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan, yang pertama, apakah dia punya kewajiban untuk membayar zakat fitrah? Apakah keluarganya punya kewajiban untuk membayarnya? Yang kedua, bagaimana Idul Fitri bagi dia? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Pertanyaan pertama sebenarnya apakah dia murtad atau tidak Ustadz nih? Iya. Baik, ungkapan tadi ya Ibu ya, bahwa saya terlalu banyak masalah sehingga saya tidak percaya Tuhan. Sebenarnya ungkapan ini kalau kita melihat dari sisi redaksi bahasanya, sebenarnya dia sudah keluar dari Islam. Karena tidak percaya pada Tuhan. Berarti dia sudah keluar daripada iman. Al-iman itu syahadah. Syahadah itu persaksian. Bahwa dia bersaksi menuhankan Allah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Sementara tadi dia mengatakan bahwa dia tidak percaya Tuhan. Berarti ini adalah sebuah pertentangan dengan syahadat. Ya, syahadat. Berarti kalau secara redaksi bahasa, maka dia sebenarnya sudah keluar dari Islam. Ya. Sebenarnya kalau melihat alasannya itu bahwa banyak masalah. Ya, karena banyak masalah. Sebenarnya sesuatu masalah itu, ya, baik buruknya masalah itu bukan dari masalahnya, bukan dari sesuatu itu, tetapi bagaimana menyikapi masalah itu. Ya. Boleh jadi masalah yang sama, tapi kalau disikapi dengan cara yang berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda. Ya, bahkan kalau kita melihat bahwa sebenarnya ujian yang Allah berikan itu hanya sedikit, ya, hanya sedikit. Bisyai'in minal khauf. Ujian yang Allah berikan sedikit. Hanya saja kita terlalu menyikapi berlebihan biasanya. Betul. Maka dengan adanya ungkapan tadi, kalau kita melihat dari ungkapan itu, berarti sudah menyalahi rukun iman. Ya, sudah tidak percaya pada Tuhan. Berarti kalau dia sudah tidak percaya kepada Allah, itu bermakna bahwa lepas semua kewajiban-kewajiban kepadanya. Ya, zakat, kemudian sholat, sudah tidak ada lagi. Karena daripada inti dari semua apa yang kita lakukan itu adalah pertama iman dulu. Ya, kalau kita sudah keluar dari iman, maka semua apa yang kita lakukan itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada nilai akhiratnya. Tidak ada nilai akhiratnya. Karena dia akan bernilai akhirat ketika dilandasi dengan iman. Sementara dia sudah hilang iman karena dia tidak percaya lagi kepada Allah. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillahi min dzalik. Baik, insyaallah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan saya yang pertama tentang zakat fitrah. Sebetulnya apa itu zakat fitrah? Ada sering orang menyatakan pembersihan diri. Yang kedua, kita akan memberikan zakat fitrah. Saya itu diperhadapkan kepada dilema. Ada yang memang berhak untuk menerima tetapi tidak pernah sembahyang. Kemudian ada yang kita berikan, dia malah mendoakan kita. Ini yang tidak pernah sembahyang, padahal dia miskin. Kira-kira lebih afdal yang mana? Terima kasih. Baik, ada dua pertanyaan Ustadz. Makna zakat fitrah itu apa Ustadz? Iya, baik. Kalau melihat dari susunan bahasa Arab, zakat fitrah atau zakat fitri ini, zakat itu artinya membersihkan. Ya, membersihkan. Artinya mensucikan. Zakatun yuzakki zakah. Artinya membersihkan. Apa yang kita bersihkan? Yaitu jiwa kita. Karena zakat itu ada dua macam. Ada zakat fitri atau fitrah dengan ada zakat mal. Kalau zakat fitri itu adalah zakat yang kita keluarkan dalam rangka membersihkan diri kita. Jadi artinya apa? Setiap kita yang punya jiwa, ya, setiap kita yang punya nyawa itu wajib mengeluarkan zakat. Karena zakat ini adalah zakat diri. Beda dengan zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat yang ada batasan jumlah dan nisab serta haulnya. Ada waktunya, ada batas banyaknya, itu zakat. Tapi kalau zakat fitri, selama ada nyawa di dalam tubuhnya, bahkan disebutkan bahwa ada pendapat mengatakan bahkan nyawa yang ada, anak yang ada di dalam rahim pun itu, kalau sudah ada ruhnya, maka itu sudah, walaupun pendapat ini lemah, itu menyebutkan dia tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, oleh karena itu kita apapun, bagaimanapun keadaannya, maka kita wajib mengeluarkan zakat fitri ini, zakat fitrah dalam rangka mensucikan diri kita. Kemudian yang kedua, bahwa yang mustahik atau yang berhak menerima daripada zakat. Disebutkan di dalam Al-Quran jelas ada 8 asnaf.
Ada 8 golongan manusia orang yang berhak menerima zakat. Yang paling pertama yang paling berhak mendapatkan zakat adalah Koro. lil fuqara, ya. Tingkatan pertama, jadi tingkatan pertama dulu ini yang harus dikasih dulu. Mana yang fakir-fakir ini, ya. Ya, fakir ini adalah orang yang sama sekali tidak tidak ada sesuatu yang bisa dia andalkan untuk makan. Beda dengan yang miskin. Miskin masih ada walaupun masih kurang, tapi ada walaupun kurang. Nah, kita berikan kepada fakir. Di dalam kategori yang disebutkan di situ hanya disebutkan bahwa yang penting dia fakir dan dia adalah orang Islam. Tidak harus sholat begitu Ustaz berarti. Iya, jadi tidak dikategorikan bahwa dia harus sholat. Mudah-mudahan dengan niat kita memberi dia zakat, dia jadi mau salat. Betul. Jadi asbab hidayah Ustaz. Asbabul hidayah kita niatkan, moga dengan memberikan, jangan sampai dengan tidak sholat, tidak usah dikasih zakat. Mungkin dia akan lebih menjauh lagi. Lebih jauh, begini orang Islamnya tidak mau kasih saya. Akhirnya dengan seperti itu, artinya apa? Kita lihat kategori fakirnya dulu. Tidak usah dulu lihat sholat atau tidak sholat. Ya, berikanlah itu kepada asbabul hidayah tadi, kita harapkan, tapi yang pasti kita berikan kepada orang yang benar-benar mustahid. Begitu Pak. Insya Allah bisa dipahami Pak ya. Selanjutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dijelaskan tadi, hari raya adalah hari kegembiraan. Ibu, langsung saja Ibu. Dijelaskan tadi, hari raya adalah hari kegembiraan. Bagaimana Pak Ustadz kalau Ibu satu kali lagi di bagaimana Pak Ustadz kalau orang yang berpuasa hanya 3 hari, apakah dia termasuk bergembira? Kemudian yang kedua, apakah dia wajib mengeluarkan zakatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hukum zakat bagi yang puasanya cuma 3 hari Ustaz. Iya, menarik tentang fenomena yang ada di masyarakat terkait dengan puasa 3 hari. Pernah saya coba tanya kepada orang yang berpendapat tentang puasa 3 hari. Memang puasa 3 hari ini di dalam syariat itu agama, itu adalah puasa pada zaman sebelum Islam. Jadi itu adalah syariat nabi-nabi terdahulu. Ya, nabi-nabi terdahulu itu syariat puasanya wajib puasa 3 hari setiap bulan. Setiap bulan, ya, dari bulan Muharram 3 hari wajib, kemudian Safar sampai bulan Zulhijjah kewajiban puasanya 3 hari. Jadi itu adalah syariat umat terdahulu. Islam datang menghapus syariat tersebut, membuat syariat baru, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Jadi kewajiban puasa kita tidak ada lagi 3 hari itu, tapi disempurnakan di dalam 1 bulan penuh. Jadi kalau masih ada yang puasa 3 hari, berarti silahkan hidup di zaman Nabi Nuh misalnya seperti itu ya. Karena itu adalah syariatnya Nabi Nuh. Betul. Ya, jadi tidak cocok lagi ikut di dalam syariat Nabi, karena Nabi itu 1 bulan. Ya, 1 bulan. Bagaimana dengan apakah dia wajib mengeluarkan zakat ya? Jadi zakat ini dan puasa adalah 2 hal yang berbeda sebenarnya kalau dilihat dari sisi ini ya. Artinya dia mau puasa 3 hari itu tersendiri. Dia mengeluarkan zakat tersendiri. Ya. Tetapi dalam kaitan seperti ini sebenarnya fungsi daripada zakat juga itu adalah tuhratun lis-shaim. Disyariatkannya zakat itu diantaranya adalah untuk menyempurnakan puasanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi anggaplah kita berpuasa selama 30 hari. Tetapi mungkin di dalam puasa 30 hari itu kita kadang-kadang mungkin lupa. Mungkin kita gibah atau kita ada rofas, ada jidal di dalam selama itu. Nah, kekurangan-kekurangan itulah yang akan ditutupi, kekurangan ringan ini ya, bukan yang berat meninggalkan seperti tadi, itu ditutupi oleh zakat itu. Jadi kalau ibaratnya seperti kita sholat, ada yang kurang, itu ditutupi dengan sujud sahwi. Ya, sujud sahwi menutupi kekurangan salat. Demikian pula zakat menutupi kekurangan
puasa kita yang 30 hari yang mungkin ada jidal. Tetapi tidak menutupi kekurangan puasa yang 27 hari itu. Ya, itu beda lagi ya. Ya, beda. Nah, disinilah disebutkan dalam hadis mengatakan bahwa kalau puasa demikian besar pahala yang Allah janjikan, maka ganjaran daripada orang yang meninggalkan puasa juga itu sangat besar juga. Maka jangan coba-coba untuk meninggalkan sesuatu yang Allah berikan lipat ganda kebaikan daripadanya, kita meninggalkan, maka dia akan mafhumul mukhalafahnya, pemahaman kebalikan, kita akan mendapatkan daripada ganjaran keburukan daripada meninggalkan sesuatu yang Allah janjikan kebaikan yang berlipat ganda. Iya, memang agak berat Ustadz kalau pemahaman ini sudah turun-temurun, untuk memperbaiki itu agak sulit kayaknya Ustadz. Iya, memang agak sulit. Maka mungkin generasi yang muda inilah kita pahamkan kepada generasi di bawah bahwa sebenarnya itu adalah hal yang keliru. Seperti itu. PR untuk kita semua. PR untuk kita semua. Insyaallah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke yang puasa 3 hari tadi, dia mengeluarkan zakat fitrah, artinya membersihkan. Apakah ada kaitan antara kekurangan puasa 27 hari dengan fungsi makna zakat fitrah tadi membersihkan? Ya, makasih. Iya. Langsung saja Ustaz. Iya. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan bahwa dari fungsi zakat terhadap puasa tadi itu adalah kekurangan-kekurangan ya, dalam hal bagaimana dia kekurangan bukan dari jumlah puasanya. Jadi membersihkan dia sesuatu atau menyempurnakan sesuatu yang kurang dari hal yang dia lakukan yang mungkin sia-sia dia lakukan di waktu bulan Ramadan. Ya. Jadi zakat itu bukan menutupi atau menyempurnakan puasa yang kurang. Tapi dia menutupi, menyempurnakan sesuatu yang kita lakukan mungkin sesuatu yang sia-sia, yang tidak baik yang kita lakukan selama kita berpuasa. Ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa zakat itu menutupi tidak berpuasanya selama 27 hari, maka itu akan menjadi sesuatu yang berbahaya bagi umat, saya rasa ya. Udahlah nggak usah puasa gitu kan, akhirnya ada zakat. Nggak usah puasa, zakat yang menutupi. Nah, ini yang bahaya. Padahal ya itu tadi perlu dipahami tadi, zakat fungsinya adalah menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari hal-hal perbuatan sia-sia tadi, bukan daripada kurangnya puasa yang kita laksanakan. Masya Allah. Baik, Ustaz, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Ustadz, sudah ada pertanyaan masuk di live streaming YouTube dari Bapak Adi Lahabu. Assalamualaikum Ustadz. Ketika ada orang yang meninggal di puasa terakhir, apakah 100 tahun itu dihitung berdasarkan bulan atau tanggal Ustadz? Maksudnya? Waalaikumsalam Sebentar. Ada pertanyaan dua Ustadz, pertanyaan kedua. Masih dari Bapak Adi Lahabu. Assalamualaikum. Ketika ada orang yang meminjamkan nama, tapi di saat itu tidak dilunasi hutangnya, apakah nama yang dipinjamkan itu termasuk orang yang ada hutang atau tidak? Artinya masih bertanggung jawab atau tidak Ustadz? Ya, baik. Di luar tema ini Ustadz. Iya. Pertanyaan pertama terkait dengan meninggal di akhir Ramadan. Ya, meninggal di akhir Ramadan. Walaupun tadi pertanyaan terkait dengan 100 hari ya, bisa kita lihat bahwa memang meninggalnya seseorang itu sebagaimana Rasulullah bersabda bahwa man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah. Jadi ada bentuk kematian ya yang kata Rasul
itu dijamin masuk surga apabila dia meninggal dalam keadaan akhir daripada apa yang dia ucapkan sebelum dia meninggal adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka ketika melihat keadaan seperti itu, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa cara meninggalnya seseorang itu akan mengalami cara yang sama sebagaimana gaya hidup dia sehari-hari. Tergantung kebiasaan. Tergantung kebiasaan dia kehidupannya. Jadi kalau kehidupannya senantiasa zikir, menjaga sholat, menjaga kalimat tauhid dan sebagainya, maka dia dengan mudah sebelum meninggal itu mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Ya, tidak boleh kita membayangkan bahwa wah gampang Ustadz mengucapkan cuma la ilaha illallah. Itu gampang kalau dalam keadaan seperti sekarang, seperti dalam keadaan biasa. Tapi beda dengan pada saat sakaratul maut. Ya. Sangat berbeda keadaan kita ketika sakaratul maut mengucapkan satu kata itu sangat sulit. Apalagi ungkapan kata yang begitu panjang la ilaha illallah. La-nya saja itu sangat sulit diucapkan. Maka itu hanya akan bisa diucapkan bagi orang-orang yang memang kehidupannya memang berpegang teguh dengan la ilaha illallah itu. Nah, adapun waktunya ya memang ada waktu-waktu yang tertentu yang disebutkan bahwa meninggal di saat-saat tertentu atau di waktu tertentu itu memang adalah sesuatu yang pada saat misalnya dalam keadaan sholat atau bulan Ramadan, ya bulan Ramadan dan sebagainya itu adalah sesuatu yang memang lebih baik. Tapi itu tidak menjamin. Yang menjamin adalah sebagaimana sabda Nabi tadi adalah apa yang kita ucapkan sebelum kita meninggal tadi. Terkait meminjamkan uang, tadi pinjam nama Ustadz. Iya, meminjam nama dalam hal berhutang, ya dalam hal berhutang. Dalam kaidah agama kita bahwa berhutang itu adalah sesuatu yang apabila kita memberi pinjaman, maka itu adalah dalam bentuk berbuat baik, bisa dikatakan masuk dalam kategori sedekah, karena kita membantu saudara kita yang membutuhkan. Artinya semakin lama kita meminjamkan uang tersebut kepada saudara yang membutuhkan, maka selama itu pula pahala mengalir kepada kita. Ya, selama kita belum membutuhkan apa yang kita pinjamkan, biarkan saja. Ya, biarkan saja dipinjam karena itu pahalanya mengalir terus. Dalam hal ketika kita meminjamkan. Adapun orang yang meminjam, ya orang yang meminjam ini juga hendaknya ya karena kita tahu diri kalau sudah mampu untuk membayar, maka itu adalah sebuah tanggungan yang harus segera kewajiban kita untuk segera membayar. Ya, terlepas dari apakah kita menggunakan nama orang lain, ya. Setahu saya bahwa siapa yang meminjam dia yang punya tanggungan, terlepas dari nama siapapun yang dipakai. Jadi hanya kalau sekedar nama, maka nama yang bersangkutan tidak berkewajiban untuk membayar hutang. Ya, karena dia dipakai hanya untuk nama sebagai dalam hal pinjam meminjam. Maka segeralah membayar hutang. Kenapa? Karena kalau kita meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang, Bapak Ibu sekalian, itu ruh kita itu kalau kita orang beriman, orang Islam itu naik ke atas. Naik terus ke atas, tetapi kalau ada hutang itu tergantung Bu, tidak bisa lagi naik ke atas, tergantung ini antara langit dan bumi. Ini gara-gara hutang ini. Turun nggak bisa, naik turun nggak bisa, itu kayak orang orang di tengah jalan tidak boleh maju, tidak boleh mundur. Padahal orang lain yang ini semua sudah naik ke atas, ya ke tempat semakin tinggi semakin mulia, tapi dia tergantung kan hutang. Makanya segera tunaikanlah hutang itu. Ya, alhamdulillah kalau ahli waris kita ada yang mampu untuk membayarkan atau orang yang dihutangi itu mengikhlaskan. Masalahnya kalau orang yang dihutangi tidak ikhlas, kemudian keluarga tidak ada yang mampu untuk menutupi hutang kita, kita tergantung terus di atas. Ya, ini yang perlu kita hindari. Jadi kalau sudah mampu, segeralah ya membayar hutang yang sudah kita pinjam seperti. Baik, insya Allah bermanfaat Bapak Adillah. Bu, selanjutnya kembali ke Bapak Ibu yang ada di studio. Silakan. Langsung saja. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Ustadz. Bagaimana dengan orang yang berpuasa di akhir puasa itu hanya setengah hari? Karena dia berpikir bahwa puasanya itu bahwa hari itu sudah masuk 1 Syawal, seperti itu Ustadz. Terima kasih. Iya,
Baik. Banyak nih Ustadz, puasa setengah hari di akhir Ramadan. Di akhir Ramadan, iya. Baik. Iya, ini mungkin yang terjadi di masyarakat, maka perlu kita pahamkan kepada saudara-saudara kita mungkin yang berpuasa setengah hari di akhir Ramadan, bahwa kita berpuasa dalam syariat agama itu, penanggalan itu menggunakan kalender Hijriyah. Kalender Hijriyah itu berpindahnya satu hari ke hari lain itu batasannya adalah di waktu maghrib. Bukan di siang hari. Bukan di siang hari ya. Jadi kalau kita berpuasanya sampai jam 12 di siang hari, berarti kita masih ada setengah hari kewajiban puasa sampai maghrib. Karena kita masih ada di bulan Ramadan setengah hari itu. Karena nanti kita masuk bulan Syawal itu ketika kita berbuka puasa masuk waktu maghrib. Jadi itu yang perlu dipahamkan. Ya. Waktu maghrib, waktu setempat Ustadz ya, bukan waktu setempat ya, bukan waktu kita tinggal di Wita kemudian pindah di Wibi, ya, kita mengikuti waktu setempat ya. Ya, jadi di mana kita berada, kita menggunakan waktu setempat. Ya, ya. Jadi dipahamkanlah bahwa kita dalam menjalankan agama itu sudah diatur bahwa itu adalah menggunakan kalender Hijriyah yang mana pergantian harinya itu adalah di waktu maghrib. Ya, di waktu maghrib. Tidak boleh kita memutus di jam 12. Ya, baik. Seperti itu. Insyaallah bermanfaat. Berarti harus mengqadha Ustadz ya? Iya, artinya batal puasa satu hari itu dan wajib mengqadha setelah hari raya itu ya, di bulan Syawal dan sebagainya. Baik. Selanjutnya, saya ingin bertanya, silakan Pak. Langsung saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lihat di negara lain ada yang siang terus. Kemudian ada satu negara mengikuti puasanya Arab Saudi. Apakah ini bisa diterima sebagai amalia Ramadan tuh? Jadi itu siang terus tuh. Tapi mereka berbuka mengikuti jadwal Arab Saudi. Makasih. Ya. Iya Ustaz. Langsung saja. Iya. Baik. Terkait perbedaan waktu di setiap negara Pak ya. Memang saya punya keluarga itu ada yang di Amerika. Itu kadang waktu puasanya itu sampai 16 jam ya. 16 jam. Karena panjang waktu siangnya. Nah, dari tempat yang walaupun sepanjang bagaimana itu waktu siangnya, tetap dia harus mengikuti waktu setempat. Karena ada waktu akan tiba masa maghribnya. Berarti tidak boleh dia mengatakan kalau jadwal di tempat lain standarnya 12 jam, maka dia juga hanya 12 jam. Tidak. Tapi dia harus tetap mengikuti 16 jam di mana dia berada puasanya seperti itu. Nah, terkait dengan tempat yang siang terus, ya, mungkin ini ada mungkin di daerah kutub utara atau selatan ya, di daerah atas atau paling bawah itu, yang tidak mendapatkan waktu malam, ya tentu mengambil kias atau mengambil perbandingan hukum di tempat yang kira-kira terdekat dengan dia. Tidak boleh terlalu jauh Ustaz ya? Ya, jangan terlalu jauh, terdekat dengan di mana dia tinggal. Kalau di tempat yang terdekat dengan dia itu sudah ada waktu malamnya, maka dia mengikuti tempat itu yang terdekat. Ya, tidak harus mengikuti Arab Saudi. Ya, tidak harus mengikuti Arab Saudi. Sama juga dengan kita ketika misalnya ruqyat hilal dan sebagainya itu tidak harus mengikuti waktu setempat di Arab Saudi. Nah, mengikuti waktu setempat yang paling dekat. Jadi kira-kira kalau ada tempat yang terdekat di tempat yang tidak ada malamnya, sudah ada malamnya situ, maka kita ikuti itu. Ketika mereka berbuka, maka kita juga ikut berbuka di tempat di mana tidak ada waktu malamnya. Baik, baik. Ya. Insya Allah bisa dipahami Pak ya. Ya. Selanjutnya, baik Ustaz, jika zakat diberikan kurang tepat sasaran, apakah sah zakatnya Ustaz? Iya, baik. Zakat fitri itu sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran memang sudah ada golongan 8 asnaf ya. Golongan 8 asnaf. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal gharimina wal amilina 'alaiha wal gharimina wa ibnus sabil wa fi sabilillah wal mu'allafati qulubuhum. Ada 8 golongan yang kita berikan. Nah, bagaimana dengan apabila yang kita berikan itu adalah tidak tepat sasaran, bukan dari 8 golongan ini, maka zakatnya tidak sah. Zakatnya tidak dihitung sebagai zakat.
ya, tidak dihitung sebagai zakat. Kenapa? Karena zakat ini berbeda dengan sedekah infak. Kalau zakat ini ada waktu khususnya, tidak boleh kita berikan zakat nanti setelah Idul Fitri atau nanti di bulan-bulan lain. Itu tidak dihitung zakat karena membedakan zakat ada waktunya dan ada orang-orang tertentu yang menerima zakat itu. Beda dengan sedekah, kapan saja, berapapun jumlahnya, ya, di mana saja. Tapi zakat harus tepat sasaran. Jadi kalau misalnya kita memberikan misalnya kepada orang yang bukan masuk dalam kategori 8 itu, ya, maka tentu itu tidak terhitung sebagai zakat, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, ya, kalau boleh kita sendiri yang mencari orang yang kita ingin beri zakat, ya. Kalau alternatifnya kita sulit mencari orang yang mungkin ada keluarga kita yang masuk kategori miskin, tidak apa-apa. Berikan dulu kepada keluarga. Ya. Ya, orang terdekat dulu. Ya, kalau masih ada keluarga yang masuk kategori fakir, miskin, kasih dulu keluarga. Ya. Atau orang-orang terdekat, tetangga dan sebagainya, kasih mereka dulu. Tapi yang penting masuk dalam kategori 8 asnaf tadi. Ya. Ya, Ustadz, bagaimana dengan salah satunya misalnya wal gharimin, orang yang berhutang. Bukankah kita hampir semua ini ada hutang? Ya. Iya. Tapi ini perlu diklasifikasi hutang ini. Karena ada orang yang berhutang itu hanya untuk bukan sebuah kebutuhan yang mendesak. Ya, artinya dia tidak berhutang pun dia masih bisa hidup, masih bisa menjalani kehidupan. Tapi karena dia berhutang hanya untuk berlebihan misalnya, itu tidak masuk dalam kategori ini. Oh. Ya, ya, misalnya kita berhutang misalnya untuk membeli kendaraan, padahal sebenarnya tanpa kendaraan pun kita masih bisa. Itu tidak masuk kategori. Yang termasuk kategori gharimin, orang berhutang ini adalah dia berhutang karena memang hidupnya memang sangat susah. Yang apabila dia tidak berhutang dia sudah tidak bisa makan. Ya, ini al-gharimin. Nah, seperti itu Ibu, artinya baik. perlu diperlihatkan juga. Baik Pak, masih ada pertanyaan Pak? Langsung saja. Ada satu pertanyaan Pak. Tadi materi dari kita tadi saya menyimak bahwa saling memberi itu sangat menggembirakan dan itu semua kita seperti itu. Sekalipun dia tadi Bapak sampaikan memiliki, mempunyai dalam tanda petik. Nah, pertanyaan saya Pak, menjelang Idul Fitri ada seseorang yang memberi ke kita, sudah disampaikan, sudah dijanjikan, dan sudah malah difotokan. Tetapi pada akhirnya pemberian itu tidak nyampe. Pertanyaan saya, apakah itu saya harus bersabar karena itu bukan rezeki saya? Tetapi sudah difoto Pak, sudah disampaikan ini you punya. Pertanyaan saya, apakah saya yang harus bersabar? Bersabar bukan nganapi rezeki itu. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Itu bisa dijawab singkat. Iya, baik. Jadi ketika misalnya kita mendapatkan semacam harapan palsu ya, ketika hanya harapan palsu ya, artinya hanya diberikan gambar dari apa yang mau diberikan, ya kita hanya punya keyakinan bahwa rezeki Allah itu Allah sudah atur rezeki kita, ya. Kalau itu memang bukan rezeki kita, maka itu tidak akan sampai ke kita. Tapi kalau itu rezeki kita, siapapun yang menghalangi dan sebagainya, itu akan tetap sampai kepada kita. Keyakinan bahwa rezeki sudah Allah atur, maka itulah yang akan membuat kita bisa menerima apapun yang Allah berikan atau Allah tidak berikan. Keyakinan bahwa rezeki sudah Allah yang atur. Supaya lebih tenang Ustaz. Supaya lebih menenangkan hati. Baik, cukup Ibu ya? Cukup Ibu ya? Iya. Ya. Baik, Ustaz, kita sudah berada di penghujung acara. Mohon memberikan closing statement, ditutup dengan doa Ustaz. Iya, jadi alhamdulillah kita sekarang sudah berada di akhir Ramadan. Berarti kita akan sudah dekat di ambang daripada memasuki Hari Raya Idul Fitri yang merupakan salah satu di antara 2 hari raya yang Allah janjikan dan berikan kepada kita.
tentu kita menyambutnya dengan segenap kegembiraan daripada apa yang kegembiraan yang Allah janjikan kepada kita. Oleh karena itu, kita persiapkan segalanya agar bagaimana ketika hari raya Idul Fitri itu telah tiba, kita benar-benar seluruh umat Islam saudara-saudara kita bisa merayakan dengan segenap kegembiraan. Oleh karena itu, mungkin kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan di dalam menyiapkan segala apapun dalam rangka menyambut kegembiraan daripada hari raya Idul Fitri. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aslih lana dinana allazi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wala aiban illa satartah wala maridan illa syafaitah wala mayyitan illa rahimtah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Muhammad Ikram Amri. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari Majelis Ta'lim Al-Ihsan, juga Ibu-Ibu dari Majelis Ta'lim Darul Jihad. Insya Allah sehat selalu ya Bu, Pak. Amin. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Uminita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah damai di hati.